Shalom, selamat malam Opa dan Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini Jumat 17 Februari 2023 dengan saya Yanji Firman, anggota PKLU GPIB Petra Bogor. Opa dan Oma, sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, karena penyertaan-Mu kami boleh menikmati hari di mana Tuhan sudah memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan berkat yang berlimpah. Saat ini kami akan membaca Alkitab bersama seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun Oma, Opa berada. Biarkan Roh-Mu yang kudus bekerja sehingga kami boleh membaca, mengerti akan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini diambil dari kitab Yoel 3 ayat 4 sampai 8. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat dan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah-daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, kepada orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang Seida, pada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Judul renungan malam ini, yang menantang, yang ditendang. Sebagai yang maha kuasa, sebagai sang maha pencipta, jelas bahwa Tuhan pasti murka jika ada yang menantangnya. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 9 ayat 20 mengatakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, maka apakah engkau membentuk aku demikian? Ayat-ayat dalam bacaan saat ini
merupakan sikap tegas Tuhan yang disampaikan Nabi Yoel kepada bangsa Tirus, Sidon, dan Filistin, yang saat itu dengan perbuatan mereka hendak menantang Tuhan. Ketiga bangsa ini bersukacita atas kejatuhan Israel dan mereka mengeruk keuntungan dari kejatuhan Israel. Tentu saja hal ini membuat Tuhan Allah Israel murka, lalu menghukum mereka menjadi bangsa-bangsa yang tidak mempunyai harga diri. Keturunan mereka akan diperjualbelikan secara murahan kepada orang-orang Yehuda. Ayat 8. Melalui bacaan firman Tuhan saat ini, kita mendapat beberapa pengajaran, antara lain, sebagai umat yang dipilih dan dikasihi, marilah kita hidup selalu dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kita hanya hidup untuk menyenangkan Dia, bukan malah menantang Dia. Ingat, menantang Tuhan itu sama saja dengan menghujat Tuhan Pencipta. Dan setiap orang yang menantang atau menghujat Tuhan pasti dihukum. Oleh sebab itu, mari selalu kita bijak dalam perilaku hidup kita, agar kita tidak berperilaku menantang Tuhan. Tidak usah merancang pembalasan kepada orang-orang yang bersukacita atas kejatuhan kita. Biarlah Tuhan berperkara atas mereka, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Mari selalu menyenangi hati Tuhan, jauhi dari sifat yang menantang Tuhan. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan dengar. Biarlah firman itu menjadi bekal hidup kami setiap hari, agar kami dapat menjalankan seturut dengan kehendak-Mu.
Berilah kami kesehatan, kekuatan sehingga boleh menjalankan program dengan baik dan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota PKLU, GPIB yang mengikuti program ini. Beri kami kekuatan, kesehatan yang prima sehingga boleh menjadi menikmati masa tua dengan penuh sukacita bersama anak serta cucu. Terima kasih Tuhan atas apa yang kami rasakan sampai hari ini, karena kami tahu Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Opa dan Oma, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab malam ini. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Dewan PKLU dan tim kerja yang sudah membuat program ini. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati kita semua.